Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sambas menggelar rapat paripurna tentang pendapat akhir Bupati Sambas terhadap rancangan peraturan daerah atau Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020. Jumat 11 September 2020 di ruang sidang utama kantor DPRD Sambas. Paripurna DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD Sambas Arif Fidiar. Hadir dalam paripurna tersebut Bupati Sambas Adbahrami Suhaili, Ketua DPRD Sambas Abu Bakar, Wakil Ketua DPRD Ferdinand dan Suryadi, Forkopimda, pimpinan OPD, anggota DPRD Sambas serta pejabat penting lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sambas Ramzi dalam laporannya menyampaikan hasil pembahasan anggaran APBD perubahan serta menyampaikan pandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sambas terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020. Kita patut bersyukur di tengah kondisi bangsa dan daerah yang sampai saat ini masih berduka menghadapi wabah pandemi COVID-19. Berkat kesulitan COVID-19 yang tinggi, Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat menyelesaikan tugasnya dalam membahas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020. Hadirin peserta sidang yang berbahagia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pada pasal 154 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Perumahan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa pemerintah daerah bersama dengan DPRD dapat melakukan perubahan APBD apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. 2. Keadaan yang harus dilakukan pergeseran anggaran atau unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja. 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. 4. Keadaan darurat. Dan 5. Keadaan luar biasa. Melihat kondisi di atas serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, berikut perubahannya: kebijakan umum perubahan APBD dan PPASP APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020. Maka perlu dilakukan perubahan pada APBD Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2020. Pendalaman dan pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi momentum agar dapat memberikan penyempurnaan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hadirin peserta sidang yang kami hormati, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan salah satu dari sekian akuntabilitas publik yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Raperda ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan siklus tahunan penganggaran daerah yang disampaikan kepada DPRD yang wajib untuk didiskusikan selanjutnya dapat disetujui bersama. Dalam kesempatan ini juga kami membacakan beberapa dalil fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2020. 1. Pendapat fraksi Partai Gerindra bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2020, maka kami ingin menyampaikan pendapat akhir fraksi yang menjadi bagian dari laporan pansus sebagai berikut. 1. Bahwa dalam pembahasan APBD perubahan seharusnya dilakukan lebih awal sesuai dengan ketentuan dari Permendagri Nomor 38 Tahun 2018. Sehingga apabila pembahasan dilakukan lebih awal, tentu rentang waktu pembahasan akan lebih panjang dan menghasilkan kualitas pembahasan. Apalagi dengan persoalan COVID-19, di mana banyak pengurangan pemangkasan anggaran dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, tentu akan membawa dampak pada kebijakan yang telah disepakati sebelumnya.
dan tepat waktu sehingga bisa berdampak kepada tidak tepatnya sasaran kegiatan anggaran. Dan kami berharap ke depan agar tidak terjadi lagi. 2. Harus ada penjelasan dan koordinasi yang baik antara pihak eksekutif kepada DPRD secara kelembagaan terkait adanya dana yang dikembalikan ke pusat karena tidak tereksekusinya. 3. Agar PBD perubahan nanti akan ditetapkan menjadi peraturan daerah terkait PBD perubahan untuk secepatnya dilaksanakan setelah adanya evaluasi dari pemerintah provinsi agar dapat memberikan dampak pembangunan di masyarakat. 2. Pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan. Alhamdulillah dan terima kasih kami haturkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Sambas yang telah memberi kesempatan kepada fraksi PDI Perjuangan untuk memberikan kesempatan menyampaikan pendapat akhir secara tertulis kepada pembaca laporan badan anggaran. Fraksi kami terhadap challenge yang berkenan Romadi kami sampaikan bahwa fraksi PDI Perjuangan dapat menerima rancangan peraturan daerah tersebut dan segera ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sambas tahun anggaran 2020. 3. Pendapat fraksi Partai Golkar. Sehubungan dengan hasil rapat fraksi Golkar terkait dengan pembahasan peraturan tentang perubahan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2020, maka dari ini kami menyampaikan bahwa 1. Implikasi risiko global pandemi COVID-19 saat ini di mana pandemi telah membawa pengaruh besar terhadap pelayanan pemerintah daerah, terutama untuk sektor kesehatan dan sosial. Pemerintah daerah saat ini betul-betul fokus memberikan perhatian pada masyarakat, terutama kepastian tentang bentuk pembatasan aktivitas, ketersediaan fasilitas kesehatan dan jaminan untuk keberlangsungan ekonomi. 2. Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa era new normal ini pemerintah juga dituntut harus mampu melakukan upaya optimalisasi pendapatan daerah agar tidak hanya bersifat bertahan atau defensif. 3. Pemerintah daerah juga harus mampu kreatif dan berinovasi untuk mobilisasi sumber-sumber pendanaan non-fiskal, bisa dengan mulai pembenahan regulasi yang berkaitan dengan sektor pendapatan, termasuk menyiapkan ekosistem investasi di dalamnya. Ini sebagai upaya untuk mempersiapkan skenario peningkatan BAD tahun anggaran 2021. Demikian surat ini kami sampaikan agar dapat menjadi ada satu pikiran dan pertimbangan pada anggaran dan banyak khusus dalam menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 4. Fraksi Partai Nasdem. Hadirin yang kami muliakan, telah sampaikan bahwa perubahan PBD tahun 2020 karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi sehingga merusak adanya pergeseran anggaran. Hanya tersisa 1 triliun lagi, maka fraksi Partai Nasdem mendorong sinergisitas semua perangkat daerah dalam melaksanakan rencana kegiatan anggarannya masing-masing, dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dalam merealisasikan pembelanjaan keuangan daerah agar predikat WTP terus disangga. Maka pengawasan oleh Inspektorat dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah di pemerintah daerah supaya tetap eksis dan jangan sampai kendor memberikan pengawasan, apalagi saat ini kita sedang berlangsungnya pilkada tahun 2020. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan, dengan pertimbangan kemitraan serta keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Sambas, maka dengan ini kami fraksi Partai Nasdem menyatakan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sambas tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Setuju? 5. Pendapat fraksi PAN. Prinsip dasar dalam pembahasan rancangan perubahan PBD adalah sebagaimana pemerintah daerah mampu menggali sumber pendapatan secara luas sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga daerah terkumpul sebanyak-banyaknya. Sementara di sisi belanja dapat BPD dan efisiensi dan setiap rupiah yang mengalir dapat dirasakan masyarakat memiliki multiplier efek terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Kabupaten Sambas. Kami fraksi PAN memahami dan menerima perubahan PBD yang terjadi, mengingat ada perkembangan di berdasarkan asumsi kegiatan umum anggaran, di mana kalian menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi kegiatan jenis belanja. Kami juga berharap pengelola keuangan dengan sebaik mungkin untuk antisipasi dan penanganan COVID-19, baik dampak ekonomi maupun sosial.
Sebelum akhir ini Persipal mengingatkan kembali pada daerah bahwa manajemen pemerintahan daerah yang baik dan berkualitas tidak sekedar bertumpu pada kekuatan atau peraturan perundangan yang berlaku, tapi juga taat asas filosofi kebijakan politik yang berpihak pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kami fraksi PAN menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sambas tahun anggaran itu disahkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, fraksi PKB. Para hadirin yang bahagia, ini para pandangan dari fraksi PKB dapat menerima dan dipilih peraturan perubahan APBD tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sambas. Dan diketahui bersama bahwa APBD tahun ini sudah beberapa kali mengalami pergeseran atau revolution karena adanya pandemi COVID-19. APBD tahun 2020 pendapatan ditargetkan sebesar 1,6 triliun berkurang sebesar 111,18 miliar atau turun 6,2% dari semua jumlah yang sebesar 1,79 triliun. Kemudian penerimaan asli pendapatan daerah yang dirancang 150 miliar, turun 14% dari semula targetkan 151,6 miliar. Penerimaan dan penerimaan direncanakan 1,14 triliun dari target semula sebesar 173,3%. Sedangkan penerimaan lain pendapatan daerah targetkan naik sebesar 29,05% dari semula direncanakan sebesar 284,09 miliar menjadi 366,2 miliar. Pimpinan sidang yang kami hormati dan para hadirin yang berbahagia, kami fraksi PKB berharap semoga apa yang terprogramkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sambas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 ini. 7 fraksi PKS. Hadirin peserta sidang yang menghormati penyesuaian APBD dan perkembangan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perencanaan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Selanjutnya terhadap Rakerda APBD perubahan tahun anggaran 2020 ini setelah melalui pembahasan dan ini fraksi Partai Keadilan Sejahtera setuju Rakerda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadikan peraturan daerah Kabupaten Sambas tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Hadirin peserta sidang yang hormati, demikian pendapat yang dapat disampaikan dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami sampaikan ini pada APBD tahun 2020 dijadikan perda Kabupaten Sambas tentang APBD tahun anggaran 2020 semoga selalu memberikan kebaikan dan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Esa untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sambas. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. PKS. 8. Pendapat fraksi Persatuan Demokrat. Kawan Dewan dan hadirin yang berbahagia, strategis mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya baik untuk menyapa pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan berbagai sektor dan untuk mempermudah pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah daerah Sambas, yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya penyusunan APBD perubahan pada substansinya adalah untuk melakukan penyesuaian kondisi terkini yang ada di tengah masyarakat secara makro maupun mikro, sehingga dengan APBD perubahan secara tepat dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat. Rapat Dewan hadirin dan sidang yang dimuliakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bagi fraksi Persatuan Demokrat melalui hasil pembahasan telah dilakukan bersama berpendapat bahwa Rakerda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sambas tahun anggaran 2020 dari ini dapat menerima dan menyetujui Rakerda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Atbah Romi Soli dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam mendukung program daerah pada APBD perubahan tahun 2020, termasuk program penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Sambas. Dalam rangka rapat mendengar pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sambas tahun anggaran 2020. Patut kita syukuri bahwa kita telah menyelesaikan salah satu tugas pokok kita bersama
dalam membahas dan menyepakati Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2020 yang selanjutnya akan kita sampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk dievaluasi. Hasil evaluasi yang tidak akan menjadi bahan bagi kita untuk menyempurnakan kembali Raperda dimaksud untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sambas, seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan masukan mulai dari pembahasan KUPA dan PPASP sampai pada pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2020. Pembahasan Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2020 yang dilakukan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat guna melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sambas. Pembahasan dimaksud disertai dengan semangat kerjasama, ketelitian, kecermatan, serta dengan visi yang sama. Hal ini sudah tentu sangat menggembirakan karena ini menunjukkan bahwa antara lembaga legislatif dan eksekutif yang merupakan mitra kerja tetap konsisten dan berkomitmen untuk dapat memberikan yang terbaik bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas. Sesuai hasil pembahasan Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2020 bahwa penggunaan dana pada perubahan APBD 2020 ini sebagian besar digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum terdanai pada saat penyusunan RAPBD 2020 serta digunakan untuk mengakomodir kebijakan-kebijakan pusat dan belanja mendesak serta kegiatan prioritas di tahun berjalan. Disadari bahwa masih banyak kegiatan dan program kerja yang belum dapat tertampung dan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2020. Hal ini tentunya perlu untuk dipahami bersama mengingat keterbatasan dana, waktu maupun tenaga yang tersedia pada saat ini. Semoga dengan dana yang sangat terbatas ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang cukup besar terhadap keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sambas. Setelah mendengar dan mengkaji pendapat akhir dari masing-masing fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD di Kabupaten Sambas tahun anggaran 2020 yang menurut saya disampaikan oleh juru bicara, maka pada prinsipnya fraksi-fraksi dan musyawarah dan mufakat telah menyetujui Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Saya selaku pimpinan eksekutif menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para anggota dewan yang terhormat yang telah menyetujui Raperda tentang perubahan APBD. Selanjutnya, mengenai saran-saran pendapat dan masukan yang disampaikan oleh para anggota dewan yang terhormat, baik selama proses pembahasan maupun dalam pandangan akhir praksi ini, akan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas. Dari hasil pengambilan keputusan yang dipimpin Arif Fidyar, telah disepakati bersama seluruh anggota DPRD yang hadir bahwa Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2020 ditetapkan sebagai peraturan daerah. Kepada sejumlah media, Bupati Sambas Atbah Romi Salim mengapresiasi DPRD Kabupaten Sambas yang telah menyetujui Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2020. Menurutnya, keseriusan eksekutif dan legislatif dalam menyusun anggaran perubahan tahun 2020 merupakan bukti dan komitmen bersama untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Sambas. Hari ini kita menyepakati Raperda anggaran perubahan 2020 ya. Dan tentunya ini akan kita sampaikan kepada gubernur untuk dilakukan evaluasi. Dan alhamdulillah dengan segala keterbatasan karena kita di era pandemi COVID-19, maka upaya kita adalah bagaimana semampunya kita membiayai yang belum bisa terbiayai dan mengakomodir sebagian yang belum terakomodir. Jadi dengan segala keterbatasan. Yang pasti bahwa perhatian kita terhadap penanganan COVID-19 semakin serius karena bagaimanapun kasus di Indonesia semakin meningkat. Dan Pak Gubernur juga memerintahkan kita untuk setiap pekan itu 200 yang dilakukan swab. Ini pertanda bahwa kemungkinan akan banyaknya kasus-kasus terjadi. Oleh karena itu kewaspadaan semakin kita tingkatkan, lalu kedisiplinan kita terhadap protokol kesehatan menjadi perhatian kita. Walaupun memang Presiden kita menyarankan agar Indonesia sehat, Indonesia bekerja dan Indonesia tumbuh
Tetapi memang bagaimanapun kita tetap selalu waspada, hati-hati dan disiplin terhadap protokol kesehatan. CSN TV, Madah Kanye.